Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam ketenteraman, kedamaian, dan istirahat yang teduh dalam penyertaan Tuhan, adalah topik tentang jangan takut atau bebas dari ketakutan. Saudara, berbicara tentang ketakutan, berbicara tentang kecemasan, kekhawatiran. Mungkin saat ini kehidupan kita berbeda-beda, konteks hidup kita berbeda-beda, dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kita juga berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita saat ini, tentu saja pasti ada hal-hal yang mencemaskan, ada hal-hal yang menakutkan, ada hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kadarnya mungkin berbeda-beda. Nah saudara, di dalam kehidupan saudara, saudara yang tahu, apa yang hari ini membuat saudara takut? Keadaan ekonomikah? Keadaan keluargakah? Masa depankah? Penyakit yang sedang saudara deritakah? Masalah saudara, beban yang saudara pikulkah, atau apa yang hari ini yang menjadi alasan saudara mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran? Dan di dalam semuanya itu saudara, hari ini saya rindu kita belajar bahwa Allah tidak ingin kita anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Allah ingin kita bebas dari ketakutan. Sekalipun saat ini ada begitu banyak alasan, ada begitu kuat alasan untuk saudara hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi kita akan belajar bahwa ternyata Allah tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Dia ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam ketenangan, kita bebas dari ketakutan. Tapi mungkin kita akan berkata, bagaimana aku bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, padahal hidupku banyak masalah, hidupku banyak persoalan. Letak masalahnya bukan pada persoalan itu saudara. Bukan di sana letaknya, karena masalah kita seringkali bukan masalah yang sedang kita hadapi, tapi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah kita. Karena selalu saya menegaskan bahwa masalah itu bisa menjadi mujizat kalau kita hadapi dengan benar, dan tidak ada mujizat tanpa masalah. Kalau hari ini saya berkata atau bertanya kepada saudara, apakah saudara rindu mujizat? Saya yakin semua akan menjawab bahwa kita rindu mujizat. Tapi di mana letak mujizat kecuali dalam masalah? Mujizat itu akan selalu ada ketika ada masalah.
Mujizat kesembuhan itu ada saat ada penyakit. Mujizat berkat itu ada saat ada kebutuhan. Mujizat jalan keluar itu ada saat butuh jalan keluar, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau dalam hidup ini kita perlu mujizat, maka sebenarnya kita harus siap menghadapi masalah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, itu bukan masalah sebenarnya, itu bisa menjadi mujizat. Yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah kita dengan cara yang benar supaya masalah itu berubah menjadi mujizat. Nah, tentu saja menghadapi masalah itu tidak bisa dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Kita harus hadapi masalah kita dengan tenang, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Apakah itu bisa? Bisa, saudara. Jika kita memahami bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan campur tangan, dan sebagainya dalam kita menghadapi masalah kita. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Kita akan belajar dari sana bagaimana Allah menegaskan kepada kita supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, dan kita akan belajar apa alasannya sehingga apapun situasi dan keadaan kehidupan kita, kita tidak perlu takut. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan juga secara objektif. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang yang berkelahi, dan engkau tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka.
tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan akan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon senobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Allah memberi kekuatan kepada Israel hambanya, kepada umat-umatnya. Dia mau meneguhkan mereka, dan dia memberi jaminan-jaminan bagi mereka. Dan kalimat-kalimat Allah yang meneguhkan, dia berkata, saudara, supaya umatnya jangan takut. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-10, di mana dia berkata, janganlah takut. Lalu kemudian di ayat 13, dia juga berkata, sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Lalu kemudian dia juga berkata di ayat 14, janganlah takut, hei si cacing Yakub, hei si ulat Israel. Jadi saudara, sampai 3 kali Allah menegaskan jangan takut, dan jangan takut. Sekalipun mereka sedang ada dalam situasi yang sulit, sekalipun mereka ada dalam situasi yang berat, tetapi Allah menegaskan kepada mereka supaya mereka jangan takut, dan jangan takut, dan jangan takut. Hari ini pun saudara, firman Tuhan yang sama ditujukan kepada saya dan kepada saudara, supaya kita tidak perlu takut. Sekalipun situasi kehidupan yang bagaimanapun yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak boleh takut. Kita tidak perlu takut, saudara. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Adakah masalah keluarga yang sedang saudara hadapi? Jangan takut. Allah yang menegaskan kepada saya dan saudara supaya kita tidak perlu takut. Adakah masalah ekonomi karena situasi ini semakin buruk dan semakin sulit keadaan ekonomi saudara? Firman Allah berkata jangan takut, dan jangan takut. Adakah beban saudara saat ini begitu berat menindih kehidupan saudara? Firman Allah menegaskan jangan takut, dan jangan takut. Mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka sudah dikuasai oleh ketakutan ketika mereka menghadapi situasi dan kondisi seperti yang saudara hadapi. Bahkan situasi yang jauh lebih ringan dari itu mereka hadapi, mungkin mereka sudah sangat dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi hari ini sekalipun begitu berat situasi dan keadaan kehidupan saudara, firman Allah menegaskan jangan takut, dan jangan takut. Saudaraku, saat ini apapun situasi kita, mari kita hadapi dengan tidak takut, dengan tidak gentar. Saat ini kita terus belajar, saudara. Apa alasannya sehingga Tuhan berkata jangan takut, dan jangan takut? Yang pertama kita lihat
Di ayat yang ke-8 dan 9, saudara, dikatakan di sana, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Lalu ayat 10 dia berkata, janganlah takut. Nah saudara, alasan yang ditegaskan oleh Tuhan supaya umat-umatnya tidak perlu takut, supaya saya dan saudara hari ini tidak perlu takut, karena dikatakan di ayat 8, saudara, tetapi engkau Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Saya dan saudara tidak perlu takut karena kita pilihan Tuhan. Itu yang seringkali kita tidak sadar, saudara, sehingga kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini. Kita tidak menyadari bahwa betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita spesial bukan karena kelebihan kita, tapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita ini orang pilihan. Dan yang memilih kita adalah Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya. Apapun yang saudara hadapi, saudara tidak perlu takut karena saudara ada dalam situasi sekarang, saudara ada dalam kondisi sekarang, saudara ada sebagaimana saudara ada dalam kehidupan saudara. Itu karena Tuhanlah yang telah memilih saudara. Dan kalau kita pilihan Tuhan, kita tidak perlu takut. Dia menjamin hidup kita, saudara. Dia menjamin hidup kita. Saudara, satu kali saya punya teman sekolah Alkitab dulu, saudara. Lalu kemudian saya merintis gereja, dia juga merintis gereja. Beberapa kami yang tamat waktu itu hampir semuanya pergi merintis gereja. Lalu kemudian ada salah satu dari teman sekolah Alkitab saya, di mana di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah dia merintis gereja. Pada waktu itu dia sering kali menghadapi tantangan. Dia sering kali menghadapi masalah dan persoalan. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi dalam pelayanannya. Lalu kemudian satu kali dia mulai mempertanyakan, apakah aku ini dipilih oleh Tuhan? Apakah aku ini panggilan? Saudara, apapun situasi kita. Kenapa teman saya ini berkata demikian? Karena situasi. Situasi membuat dia mempertanyakan apakah dia dipilih oleh Tuhan, apakah dia panggilan Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi dan keadaan saudara, jangan pernah itu membuat saudara mempertanyakan panggilan Tuhan, pilihan Tuhan atas kehidupan saudara. Saudara dipilih oleh karena kasih karunia-Nya, bukan alasan apapun. Tidak ada alasan lain apapun. Dia memilih saudara dan saya oleh karena kasih karunia-Nya. Dan kalau dia memilih kita, saudara, dia menjamin kehidupan kita. Saya mengalami banyak sekali tantangan dalam pelayanan. Saya mengalami banyak sekali masalah di tengah pelayanan. Saya mengalami banyak sekali pergumulan di tengah pelayanan. Tetapi dalam semua tantangan itu, dalam semua pergumulan itu, saudara, aku percaya Allah lah yang telah memilih aku. Allah lah yang telah memanggil aku, sehingga apapun masalahnya, apapun tantangannya, aku terus maju. Bahkan mungkin saudara sudah pernah dengar bahwa saya pernah ditawari untuk menjadi gembala, memimpin satu gereja yang sudah berdiri gerejanya, dan kemudian jemaat sudah banyak juga di sana. Padahal waktu itu di tempat hari ini yang gereja ini yang aku rintis dan hari ini aku gembalakan, kami masih ada dalam perintisan, makan pun sulit, saudara. Pada waktu itu begitu sulit, serba sulit semua. Tetapi tahukah saudara, karena saya tahu bahwa disinilah panggilan Tuhan, Allah memilih aku untuk melayani Tuhan di sini, sehingga sekalipun waktu itu ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, saya berkata, aku tetap di sini. Masalah berat, ya, sampai-sampai istri saya waktu itu juga sakit parah dalam pelayanan. Tapi dalam semuanya itu kami terus melangkah,
kami terus melangkah dan kami terus melangkah dengan satu keyakinan, ini panggilan Tuhan. Aku dipanggil Tuhan di sini. Aku dipilih Tuhan melayani di sini. Dan aku melihat sampai pada akhirnya betul, tidak perlu takut. Allah campur tangan, Allah membela, Allah menyatakan mujizatnya lebih dari apa yang kupikirkan. Demikian juga dalam hidup saudara hari ini. Ketahuilah, Tuhanlah yang memilih kehidupan saudara, dan itu sebabnya apapun tantangan yang saudara alami hari ini tidak perlu takut. Hanya mungkin saudara perlu merenungkan, apakah apa yang saudara lakukan hari ini merupakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Itu yang Tuhan rencanakan atas kehidupan saudara? Atau malah apa yang saudara lakukan hari ini membuat saudara keluar dari jalur kehendak Tuhan? Kalau saudara tahu saudara sebagai orang pilihan Tuhan dan saudara dipilih untuk melakukan apa yang sedang saudara lakukan hari ini, jangan takut. Apapun situasinya, apapun kondisinya, sesulit, seberat apapun itu, jangan takut saudara. Jangan takut. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Lalu kemudian dia juga berkata, masih ayat yang ke-8. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi. Alasan kedua, dia menegaskan bahwa kita tidak perlu takut karena kita adalah pilihannya. Dia mengasihi kita. Sekali lagi, dia mengasihi kita, saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, siapapun saudara hari ini dengar, Allah mengasihi saudara. Dan dia mengasihi kita bukan dengan standar kasih dunia, kasih yang penuh syarat, tetapi Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah mengasihi kita dengan rela mengorbankan segalanya bagi kita. Coba kita renungkan saudara, kalau nyawanya sendiri dia serahkan untuk kita, apakah yang tidak akan dia serahkan? Kalau nyawanya sendiri dia korbankan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, apa yang tidak akan dia korbankan? Siapakah yang mengasihi kita seperti Allah kita mengasihi kita? Tidak ada saudara. Tidak ada anak yang bisa mengasihi orang tua seperti Tuhan mengasihi. Tidak ada orang tua yang bisa mengasihi anak seperti Tuhan mengasihi. Tidak ada suami atau istri yang mengasihi pasangannya seperti Tuhan mengasihi. Hanya Tuhan yang mampu mengasihi kita seperti cara dia mengasihi kita apa adanya saat ini. Dan dia berkata kita tidak perlu takut dalam situasi kehidupan kita, karena dia Allah yang mengasihi setiap kita. Wow saudara, betapa dahsyat dan luar biasa jaminan Tuhan yang berkata bahwa dia mengasihi kita. Bahkan dikatakan ayat 9 saudara, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kembali dia tegaskan bahwa bahwa dia yang telah memanggil, dia yang telah memilih, dan dia berkata, aku tidak menolak engkau. Seringkali masa lalu kita membuat kita merasa tidak layak. Bahkan untuk melayani Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk iring Tuhan, kita merasa tidak layak ketika kita mengingat masa lalu kita. Tetapi hari ini saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan masa lalu, karena Allah berkata dia tidak menolak saudara apapun masa lalumu dan bagaimanapun kehidupan saudara. Sehancur apapun, sehitam apapun, seberantakan apapun kehidupanmu di masa lalu, firman-Nya berkata, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Apapun, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan tidak menolak saudara. Saudara melihat bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menolak dia karena dia telah menjadi penganiaya. Kita bisa melihat orang-orang yang hidupnya hancur, hidupnya berlatar belakang dari kegelapan, kotor saudara. Tetapi pada akhirnya Tuhan memakai mereka luar biasa. Dan Tuhan tidak menolak mereka karena masa lalu mereka. Karena bagi Tuhan yang penting adalah hari ini dan ke depan.
Jadi yang ketiga saudara, yang membuat kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut adalah karena dia tidak akan menolak kita, dia terima kita apa adanya. Lalu selanjutnya di ayat 10 dia berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Berikutnya jaminan Tuhan sehingga kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai kita, Dia hadir bersama kita, Dia sertai perjalanan hidup kita, Dia dampingi kita, Dia melihat segala sesuatu, Dia awasi segala sesuatu, Dia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, dan Dia bekerja, Dia bertindak di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kehidupan saudara. Jangan takut. Adakah hari ini saudara merasa hidup saudara begitu berat dan tidak ada orang yang peduli kepada saudara? Hal yang perlu saudara sadari hari ini saudara adalah bahwa ada satu pribadi yang selalu ada. Ada satu pribadi yang selalu hadir. Dan ada satu pribadi yang selalu menyertai saudara. Siapa dia? Yesus Tuhan kita. Karena Dia berkata, jangan takut, Allah menyertai engkau. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Sekalipun saudara merasa sendiri karena tidak ada keluarga, tidak ada orang yang menolong saudara, jangan takut, jangan bimbang saudara. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya saudara, dia juga berkata, masih ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Berikutnya dia berkata, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut sebab aku ini Allahmu. Apa yang mau ditegaskan oleh Tuhan di sini adalah otoritasnya, kuasanya. Dia berkata, aku ini Allahmu. Artinya apa saudara? Bahwa Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Semua ada dalam kuasanya. Planet ini semuanya ada dalam kuasanya. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Dia yang bertakhta dalam kemegahan di sorga. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi dia berkata sebenarnya saudara bahwa tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Karena aku yang menyertai engkau, tidak ada yang mustahil bagiku. Artinya semuanya bisa Dia ubah saudara, segala situasi bisa Dia ubah, segala keadaan bisa Dia ubah 180 derajat. Masalah saudara bisa Dia selesaikan karena Dia berkuasa. Persoalan saudara Dia sanggup selesaikan karena Dia ajaib. Penyakit saudara Dia sanggup sembuhkan karena Dia tabib yang ajaib. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan, melakukan mujizat, melakukan perkara yang besar. Karena Dia Allah yang berkuasa. Dia berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Karena ada Tuhan Allah kita yang berkuasa menolong kita, yang sanggup menolong kita, yang ajaib dan luar biasa. Bahkan selanjutnya dia juga memberi jaminan supaya kita tidak perlu takut saudara. Dia berkata, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau. Wow. Dia berkata, aku akan meneguhkan engkau. Seringkali kita ingin saudara, kalau kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, masalahnya selesai dengan seketika, selesai. Itu yang kita damba-dambakan, itu yang kita impikan, itu yang kita mau. Tetapi kalau kita belajar kebenaran Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa bagi Tuhan itu proses jauh lebih penting. Sekali lagi, bagi Tuhan proses jauh lebih penting. Mengapa seringkali kita sudah berdoa dan begitu lama kita sudah berdoa berseru kepada Tuhan, tapi kita belum juga mendapatkan jawaban doa? Seringkali saudara, itu disebabkan karena Tuhan mau kita menjalani satu proses sehingga tiba waktu yang terbaik. Karena Dia berkata bahwa ada waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan.
Tuhan selalu tepat pada waktunya, berkarya, bekerja, melakukan mujizat, menyatakan campur tangannya. Tetapi bagi Tuhan, proses itu jauh lebih penting. Ketika kita berproses, itu yang Tuhan ingin. Karena ketika kita diproses, kita semakin dimatangkan, kita semakin didewasakan, kita semakin diproses menjadi orang yang tangguh dalam iman. Allah ingin memproses kita. Dan di dalam proses itu, saudara, seringkali banyak orang gugur, banyak orang tidak tahan, banyak orang lari dari proses. Nah, sebagai anak Tuhan, sekalipun saudara diproses hari ini, mungkin hari ini Tuhan sedang memproses hidupmu. Dengar, tidak perlu takut, saudara, karena Dia berkata, "Aku akan meneguhkan engkau." Ketika Dia memproses kita, Dia tidak meninggalkan kita, malah Dia meneguhkan setiap kita untuk menjalani dan melalui proses yang kita hadapi. Dia berkata, "Aku akan meneguhkan engkau." Seberapa berat pun proses yang Tuhan izinkan kita alami, jangan takut, saudara, karena Dia akan menguatkan kita, karena Dia yang akan meneguhkan kita. Jadi, saudara, Allah menjamin di masa depan. Tetapi di sini pun Allah menjamin hidup kita, bahwa Dia tidak biarkan kita sendiri, Dia tidak izinkan kita sendiri, tetapi Dia meneguhkan kita dalam semua proses yang harus kita jalani. Adakah saat ini saudara hampir-hampir menyerah? Adakah saat ini saudara berkata, "Aku tidak tahan lagi"? Dengar, saudara, ada Tuhan yang mau meneguhkan saudara, supaya saudara kuat menjalani prosesnya, supaya saudara kuat menghadapi situasi yang sedang saudara hadapi, dan semua prosesnya saudara bisa hadapi dengan keteguhan hati. Puji Tuhan, saudara. Bahkan berikutnya dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau." Lihat, saudara, lihat, Dia tidak hanya meneguhkan kita, tetapi Dia menegaskan bahwa Dia akan menolong kita. Akan tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Waktu itu adalah waktu yang terbaik. Dan ketika tiba waktu itu, Dia akan menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Ketika waktu Tuhan tiba, maka pertolongannya akan nyata bagi kita. Dia sanggup menolong saudara dalam beban yang sedang saudara pikul. Dia sanggup menolong saudara dalam masalah yang sedang saudara hadapi. Dia sanggup menolong saudara akan segala penyakit yang saudara tanggung saat ini. Dia sanggup menolong saudara seberapa parah pun itu. Tuhan sanggup menolong saudara. Dan Tuhan juga sanggup menolong saudara dalam ekonomi saudara yang mungkin hari ini sangat terpuruk. Allah sanggup menolong saudara untuk memulihkan ekonomi saudara. Dia pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya hadapi semua bersama Dia. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Allah yang akan meneguhkan saudara dalam perjalanannya, dan Dia Allah yang akan menolong saudara pada akhirnya, sehingga saudara mampu menanggung segala perkara. Jangan takut, saudara, jangan bimbang. Dialah penolong kehidupan saudara. Bahkan juga ditegaskan masih di ayat 10 bagian terakhir itu, saudara, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Wow, saudara, yang terakhir yang ditegaskan di sini, saudara, supaya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, adalah di mana Allah berkata bahwa Dia akan memegang tangan kita, Dia akan tuntun kita, dan Dia membawa kita kepada kemenangan. Dia membawa saudara kepada kemenangan, saudara.
Dia membawa saudara kepada kemenangan. Hari ini mungkin saudara sangat terpuruk. Hari ini mungkin saudara melihat semuanya serba sulit. Saudara seperti kalah. Saudara seperti dikalahkan hari ini. Seperti tidak ada harapan saudara. Tetapi dengar dan ketahuilah bahwa tangan Tuhan sedang memegang tangan kanan saudara. Dan tangan kanan Tuhan itu akan membawa saudara kepada kemenangan. Tangan kanannya sedang memegang tangan kita, dan tangan kanannya itu akan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan takut, jangan bimbang. Sekalipun mungkin saat ini saudara sedang tidak dianggap, saudara tidak dipedulikan. Bahkan ayat 14 dikatakan saudara, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Artinya mungkin hari ini saudara tidak dianggap, saudara tidak dipedulikan. Tetapi dengar, ada Tuhan yang sedang memegang tangan kanan saudara. Jangan takut, jangan bimbang apapun yang sedang saudara hadapi, karena Dia Tuhan yang memegang tangan kanan saudara. Dia Tuhan yang akan membawa saudara kepada kemenangan. Ada kemenangan yang sedang menanti di depan saudara, yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara. Mari terus melangkah. Allah meneguhkan kita. Mari terus melangkah. Jangan takut, jangan bimbang, kata firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Di mana firman Allah menegaskan kepada kita supaya kita jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Bahkan sampai 3 kali dia menegaskan jangan takut, dan jangan takut. Kenapa dia menegaskan supaya kita tidak perlu takut saudara? Karena ada jaminan-jaminan yang luar biasa yang dia tegaskan kepada kita. Di mana dia berkata bahwa umat-umatnya adalah umat pilihan. Saya dan saudara juga demikian, kita dipilih Tuhan, tidak perlu takut. Bahkan selanjutnya dia berkata, aku mengasihi engkau, kita tidak perlu takut. Lalu kemudian dia juga berkata bahwa dia yang memanggil kita dan kita tidak ditolak. Apapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, Tuhan tidak menolak kita. Jangan takut. Bahkan dia berkata, aku menyertai engkau, jangan takut. Dan kemudian dia juga berkata bahwa aku akan meneguhkan engkau. Sekalipun begitu sulit, begitu berat saat ini, jangan takut karena Tuhan akan meneguhkan kita. Bahkan dia berkata, aku akan menolong engkau. Jangan takut. Dan yang terakhir, dia berkata, aku memegang tangan kananmu yang membawa kepada kemenangan. Melihat bagaimana Tuhan menjamin kita saudara. Melihat jaminan-jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara. Kita tidak perlu takut. Saya dan saudara tidak perlu bimbang. Karena begitu dahsyat jaminan Tuhan bagi kita. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini saudara. Biarlah jaminan firman Tuhan ini dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan takut. Jangan takut. Jalani semuanya bersama Tuhan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Ada Tuhan yang meneguhkan saudara. Sekalipun ada proses yang harus saudara alami saat ini, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Biarlah hari ini setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, iman saudara dibangkitkan. Dan saudara tidak takut sekalipun saat ini ada masalah, tantangan, persoalan, beban berat, penyakit dan sebagainya yang sedang saudara hadapi, jangan takut. Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa, kita bersama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat jaminan-jaminan firman-Mu. Hari ini firman-Mu membangkitkan iman kami. Sekalipun situasi hidup kami berat, situasi hidup kami sulit, sekalipun beban kami berat, sekalipun persoalan kami berat,
Tetapi hari ini kami tidak akan takut, karena firman-Mu memberi jaminan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau jalani hidup kami dengan tidak takut, karena ada Tuhan yang menjamin hidup kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi kehidupan mereka, Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau yang meneguhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi hamba akan berdoa juga bagi anak-anak-Mu ini, menopang mereka dalam doa dan pergumulan mereka. Hamba akan menopang doa mereka dalam segala kesulitan yang mereka alami, penyakit mereka. Biarlah Tuhan tolong kami, Engkau hadir bersama kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu.
Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hiperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung
bersambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami. Jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini.
Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.